Apa yang harus kita lakukan untuk menjaga keselamatan dari bahaya tersengat listrik? Adik-adik harus ingat bahwa jika ada listrik ditambah dengan air, itu artinya bahaya. Maksudnya bagaimana ya Kak Citra? Jadi kalau kita itu tangan kita basah dan kita memegang suatu alat yang mengandung listrik di dalamnya, itu berbahaya adik-adik. Jadi kita bisa tersetrum. Lalu ketika kita misalnya hujan, kita basah nih ya, kita bersandar di tiang listrik pun itu juga akan tersengat listrik adik-adik. Jadi listrik dan air ini sangat berbahaya jika istilahnya bertemu begitu ya adik-adik ya. Jadi adik-adik harus memperhatikan untuk penggunaan listrik di sekitar kalian. Di sini Kak Citra mengambil contoh gambar ya tentang poster peduli bahaya listrik dari PLN ya. Yang pertama, hindari bermain layang-layang dekat jaringan listrik karena benang yang tersangkut dapat mengalirkan listrik adik-adik. Yang kedua, hindari membangun atau memperbaiki bangunan dekat jaringan listrik, jarak aman minimal 3 meter. Lalu hindari penggunaan tusuk kontak yang bertumpuk-tumpuk. Nah adik-adik, kalau kalian punya ini ya stop kontak ya, itu jangan sampai bertumpuk-tumpuk seperti ini adik-adik. Yang keempat, jangan memasuki gardu listrik atau tempat yang bertanda peringatan bahaya tegangan listriknya. Jadi ada tanda seperti ini kalian tidak boleh masuk adik-adik, karena ini berarti ada tegangan listrik yang sangat tinggi. Lalu yang kelima, hati-hati saat menggali tanah agar tidak mengenai kabel listrik dalam tanah. Yang keenam, jangan memarkir truk atau trailer ya, ini yang untuk para sopir truk adik-adik, di dekat jaringan listrik juga tidak boleh. Periksa instalasi listrik Anda setelah 5 tahun sekali untuk menjamin keamanan instalasi listrik. Jadi harus ada pengecekan adik-adik. Yang kedelapan, jauhkan antena TV atau parabola atau papan reklame dari jaringan listrik karena ini berbahaya juga adik-adik ya. Hindari membakar sampah di bawah jaringan listrik. Nah ini tadi kegiatan peduli bahaya listrik. Perhatikan gambar berikut ini adik-adik. Kamu bisa menuliskan barang-barang yang menggunakan listrik di setiap ruangan kalian dan kemungkinan bahaya yang ditimbulkan. Kalian juga bisa menuliskan apa yang harus kamu lakukan saat menggunakan barang tersebut ya. Jadi misalnya di kamar tidur nih, ada apa di kamar tidur, barang-barangnya, oh ada televisi. Oh bahayanya apa? Oh bahayanya ketika kita menyalakan televisi atau menghubungkan ya kabel televisi ke stop kontak. Nah itu berbahayanya kalau tangan kita basah. Nah itu harus kita ketahui adik-adik. Lalu kalau di ruang keluarga itu ada alat apa saja yang mengandung listrik. Bagaimana untuk pencegahan supaya kita tidak tersengat listrik. Di kamar mandi ada alat listrik tidak? Lah bagaimana mencegah supaya kita tidak tersengat listrik? Adik-adik bisa menuliskannya di buku tulis kalian masing-masing. Tahukah kamu bahwa tubuh kita itu mengandung banyak air? Karena itu tubuhmu mudah sekali terkena aliran listrik. Mereka yang bekerja di tempat yang mengandung banyak sumber listrik membutuhkan pakaian khusus adik-adik. Kamu harus berhati-hati terhadap kabel listrik yang ada di sekitarmu. Saat kamu bermain layangan, bermainlah di tempat yang tidak ada gardu listriknya. Benang layangan yang basah sangat berbahaya apabila tersangkut di gardu listrik. Suatu saat mungkin kamu membutuhkan peralatan yang menggunakan listrik adik-adik. Sebaiknya adik-adik meminta bantuan orang dewasa di sekitar kalian. Jauhilah barang-barang elektronik dari air. Tahukah kamu bahwa petir ya saat hujan itu juga mengandung listrik loh adik-adik. Nah saat ada petir segeralah masuk ke dalam ruangan karena petir itu mengandung listrik, apalagi kalau disertai hujan itu sangat berbahaya. Kita bisa tersengat listrik dari petir tersebut.